Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berbahagia sekali kita diberikan kesempatan untuk kembali mentadabbur indahnya dan luasnya dinullah Islam dengan ilmu-ilmunya yang sempurna. Dan alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita dipertemukan kembali dalam Damai Inusaku spesial bulan suci Ramadan yang masih disiarkan dari Masjid Al-Ikhlas Baranang Siang Indah Bogor. Telah hadir bersama kita guru-guru yang kita cintai, Abi Amir Faisal dan Ustadz Azhari Nasution, yang akan berbagi ilmu dan sekaligus mengajak kita untuk mencermati potensi yang ada di dalam diri kita. Kita memahami bahwa manusia adalah makhluk yang unik, yang dititipkan begitu banyak potensi. Potensi kebaikan dan potensi keburukan. Dan di dalam potensi keburukan salah satunya adalah sifat serakah. Ternyata ibadah saum atau ibadah puasa yang kita lakukan mampu mengikis sifat yang buruk ini. Itulah yang kita akan sampaikan. Tentunya masih bersama kami Damai Inusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Damai Indonesiaku TV One yang dimuliakan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi waffaqa man arada min ibadihi littafaqquh fid din. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil walhamdulillahi rabbil alamin. Dr. Amir Faisal waffaqahullah bihusni taufiqih. Mudah-mudahan sehat wal afiyah. Bapak Ibu apa kabar, sehat? Utang lunas? Mas Agung yang insyaallah sehat wal afiyah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tema kali ini saya kira penting sekali. Ini ruh dari puasa itu kita dididik bagaimana untuk tidak serakah. Serakah dalam diksi Al-Quran ada banyak. Yang pertama, Al-Quran menggunakan kata-kata al-hirs. Al-hars. Al-hirs atau al-hirsu وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ. Kata Al-Quran, akan ada manusia yang punya mental serakah. Al-hirs,
Meskipun Al-Quran menggunakan kata ini dalam konteks ganda. Ada ayat-ayat yang menggunakan kata ini dalam konteks positif, tapi tidak jarang menggunakan konteks negatif. Salah satunya ayat yang saya baca tadi. Ada manusia yang punya ambisi terhadap dunia ini luar biasa. Bahkan mereka punya prinsip lau yu'ammaru alfasanah. Pengen hidup 1000 tahun lagi. Bu, pengen hidup 1000 tahun lagi? Kenapa? Karena udah dibaca ayatnya. Ini manusia yang serakah. Makanya kata Raghib Al-Asfahani, salah seorang pakar leksikografi Al-Quran, dia bilang al-hirsu itu maknanya torful iradah. Punya keinginan tapi sifatnya ambisi. Keinginannya berlebih-lebihan. Islam tidak melarang kita punya keinginan, tapi porsinya dan mengekspresikan keinginan diajarkan kode etiknya oleh agama. Lewat puasa. Karena itu puasa mendidik kita untuk apa? Al-imsak anisy, menahan segala sesuatu. Jadi bukan cuma al-imsak anil mufattirat fi waqtin makhsus biniyah makhsusah wa kaifiyah makhsusah. Enggak cuma itu, tidak cuma nahan lapar dan haus dan berhubungan badan, tapi lebih dari itu puasa itu substansinya adalah al-imsak anisy, menahan segala sesuatu. Menarik, makanya Al-Ghazali mengatakan tamamus saum bikaffil jawarih kulliha amma yakrahullah. Puasa yang ideal itu adalah ketika kita mampu mempuasakan semua organ yang melekat dalam diri kita. Mata kita pengen melihat yang gak baik, dipuasakan. Telinga kita pengen dengar yang gak baik, dipuasain. Kaki kita pengen melangkah ke tempat yang gak baik, dipuasain. Mata kita pengen ngelihat gosip, jangan infotainment, lihat Damai Indonesiaku aja. Itu puasa tuh. Ya Allah, ini ibu-ibu dapat pahala puasa mata nih. Kenapa? Ngelihat yang baik-baik. Betul? Betul? Nah, orang kalau serakah bahaya. Al-Quran selain menggunakan diksi al-hirsu, Al-Quran juga menggunakan satu kata yang diambil dari kata dasar kita sering bilang tamak. Tamak itu kata Raghib Al-Asfahani, kata beliau nuzu'un nafsi ila syai'i syahwatan lahu. Orang yang condong hatinya untuk memiliki sesuatu dan motifnya karena syahwat, bukan karena ibadah. Kita boleh gak kerja, Bu? Bu, Pak, kita boleh gak cari uang? Boleh, kalau gak cari uang kita gak bisa jadi muzaki, kita gak bisa zakat fitrah, betul? Boleh. Bahkan cari uang tuh ibadah, wajib. Tapi motifnya ibadah, bukan syahwat dunia. Ada orang yang cari, apa namanya nih? Cari uang aja. Ini begini, ini. Cari apa? Cari apa? Cuan. Syahwatan. Karena syahwat dunia. Maka harga sembako melambung tinggi. Variabelnya banyak sih. Satu di antaranya ada pelaku kartel sembako. Menimbun barang. Nah, ini tidak boleh dalam Islam menimbun barang sehingga harga tidak kondusif di pasar. Kenapa? Karena keserakahan. Dia pengen apa? Mengambil sebanyak-banyak keuntungan. Ihtikar. Al-muhtakir mal'un. Orang yang menimbun komoditas makanan pokok yang itu menjadi hajat publik, mal'un, dilaknat oleh agama, dikecam oleh agama, gak boleh. Selain itu, karena kita dididik untuk tidak serakah, mari kita berlatih untuk mengikis budaya konsumerisme, konsumtif. Bu, saya pengen mulai dari ibu. Bu, Indonesia itu datanya negara terfood waste, penyumbang sampah makanan terbesar di dunia, nomor 2 setelah Arab Saudi. Sampah makanannya nomor 2 di dunia setelah Arab Saudi. Sama-sama negara mayoritas muslim lagi. Harus dimulai dari ibu-ibu sebagai kepala dapur. Betul Pak? Pak, kita join pokoknya nih. Di bab ini kita join Pak. Bu,
Jangan terlalu berlebihan beli itu. Iya, di stok banyak-banyak. Ternyata bukber di luar nggak kemakan, nggak dimasak. Jadinya food waste, sampah makanan. Kita sering bilang puasa melatih empati. Puasa ingin mendidik kita untuk simpatik terhadap orang yang ekonominya tidak seberuntung kita. Tapi retorika agama. Kenapa? Karena di bukber kita suka ngambur-ngamburin makanan. Katanya bukber, ngabuburit. Iya, tapi realitanya di tradisi bukber kita ada banyak sampah makanan. Bahkan tidak sedikit orang yang flexing di bukber. Padahal Nabi juga ngabuburit. Nabi bukber, Nabi 1 hari berbuka puasa bersama keluarganya, 1 hari berbuka kepada sahabat-sahabatnya, bersama sahabat-sahabatnya. Di ngabuburit itu Nabi pengen lihat siapa yang ekonomi sahabatnya rendah, siapa yang ekonominya cukup, siapa yang bawa makanan, siapa yang ditraktir makanan, ketahuan. Nabi pengen tahu itu supaya Nabi tahu mana yang muzaki, mana yang mustahik. Beda dengan tradisi bukber kita tuh. Bukbernya bagus, tapi realitanya yang terjadi flexing, yang terjadi food waste, yang terjadi buang-buang makanan. Padahal puasa melatih kita al-imsak anisyek, menahan segala sesuatu. Makanya kan Nabi melatih kita untuk saim. Saim itu dia bilang, kalau fa'in sabbahu ahadun au qatalahu falyaqul inni saim. Kalau ada yang mancing emosi kamu, maka katakan dalam diri kamu, inni saim. Saya, apa artinya? Saya, bukan saya sedang berpuasa, tapi saya melakoni puasa. Kalau sedang berpuasa dibatasi waktu. Bentuknya isim fa'il, tadullu alal istimrariyah. Saim maknanya bukan berpuasa, tapi melakoni puasa. Maka nilai-nilai puasa itu harus kita bumikan tidak hanya di bulan puasa, tapi 11 bulan berikutnya. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, luar biasa nih pelajaran dari puasa. Menarik kata Al-Ghazali, orang yang euforia di waktu berbuka sehingga dia memakan menu apa saja yang tidak bisa dia makan ketika dia puasa, lontong masuk, es masuk, celele masuk, mie masuk, risol dibungkus. Kata Al-Ghazali, ini orang bukan puasa, tapi pindah jam makan. Maka saya punya tulisan, saya buat judul puasa mazhab all you can eat. Ada orang yang puasa, tapi buka puasanya semua dia makan. Coba lihat yang mengusung mazhab all you can eat. Kita yang masuk seperti orang yang gak punya banget. Padahal kaya-kaya. Tapi karena waktunya dibatasi, ambil. Padahal puasa, bukanya all you can eat. Kehilangan ruh puasa. Padahal puasa melatih kita untuk menahan itu tadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Ustadz Azhari yang kembali mengingatkan kepada kita betapa memang selama ini kita lebih baik mengakomodir keinginan kita, bukan kebutuhan kita. Disinilah ternyata sifat serakah kita berikan jalan seluas-luasnya. Nah pemirsa, lantas bagaimanakah kaitan antara ibadah saum yang bermakna menahan, mampu menggerus perasaan atau pribadi serakah yang ada di dalam diri kita? Ustadz Amir Faisal akan membahasnya selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Bersama kami Damai Indonesiaku spesial bulan suci Ramadan, dan dalam segmentasi berikut ini kita akan simak baik-baik bagaimanakah kaitan antara ibadah saum, ibadah puasa dengan sifat serakah yang ada di dalam diri kita. Abi Amir Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang Allah muliakan sahabatku, guru kita semua, Ustadz Azhari Nasution, sahabatku Mas Agung yang selalu menemani para ustadz. Jadi
nanti kalau di surga ada para ustadz masuk surga, Mas Agung akan ada di dalamnya. Masya Allah. Nah, dan yang Allah muliakan semua jemaah Masjid Al-Ikhlas, ibu-ibu yang cantik-cantik semua, cerah ceria, bapak-bapak yang ganteng semua. Masya Allah, pasti kalau bapak ganteng, kalau ibu cantik. Itulah sifat dan fitrah masing-masing yang Allah ciptakan. Makanya kita harus menjaga diri kita sesuai dengan fitrah yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita jadi perempuan, syukurilah sebagai perempuan. Jangan pura-pura menjadi laki-laki. Kalau kita jadi laki-laki, syukurilah. Jangan serakah. Jangan berjuang jadi perempuan. Jadi serakah itu adalah orang yang melampaui batas, bukan pada fitrahnya. Itu serakah. Jadi yang dia perempuan, sudah Allah kasih fitrah perempuan, dia berusaha ingin juga jadi laki-laki. Akhirnya gak jelas, gak laki gak perempuan. Nah, makanya Allah haramkan keserakahan itu. Allah benci keserakahan itu. Karena melampaui batas. Yang laki-laki sudah Allah kasih fitrah laki-laki, berusaha jadi seperti perempuan. Berlagak seperti perempuan. Nah, ini namanya apa, Bu? Serakah. Nah, jadi laki-laki boleh. Jadi perempuan boleh. Yang tidak boleh serakah mengubah fitrahnya. Sudah Allah kasih hidung sehat, ya memang kurang mancung, dioperasi, pengen dimancung-mancungin. Sudah, jangan diubah ciptaan Allah itu. Itu ciri keserakahan. Orang cantik itu relatif. Bukan karena dioperasi Anda menjadi cantik, enggak juga. Jadi ketika seseorang mengubah ciptaan Allah, yang mata memang sudah seperti ini diubah dengan bentuk lain, dioperasi lagi, itu namanya serakah. Makanya diharamkan dalam Islam orang yang serakah dengan mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali memang dalam kondisi kita membutuhkannya, misalnya dia sumbing, kalau nggak diperbaiki nggak bisa baca Quran. Sehingga nggak jelas huruf-hurufnya, maka diperbaiki supaya bisa baca Quran. Itu boleh aja, itu bukan serakah. Jadi dalam konteks kebutuhan yang fitrah itu masih dibolehkan. Tapi ketika sudah ingin menguasai semuanya, mengambil semuanya yang sebenarnya bukan pada fitrahnya, maka itulah keserakahan. Bu, ibu boleh kaya? Boleh. Tapi Allah haramkan ketika ibu dengan kekayaannya terus ingin menguasai yang lain sampai melakukan korupsi. Itu namanya serakah. Dan ini yang Allah sebut dengan at-takasur. Allah enggak melarang kita kaya. Tapi yang Allah larang serakahnya. Sampai dia melampaui batas. Disebut oleh Allah dengan at-takasur. Makanya kata Allah, celaka, lalai orang-orang yang bermegah-megahan sampai ke tingkat dia melampaui batas. Kalau memang kemampuan kita mampu beli mobil mewah, mampu punya rumah mewah, karena memang kita punya penghasilan yang cukup untuk itu boleh-boleh saja. Tapi kalau memaksakan diri, sebetulnya nggak mampu untuk itu, sehingga dia mencuri, sehingga dia menipu, sehingga dia merampok, sehingga dia main judi, sehingga dia korupsi, itu namanya serakah. Karena itu bukan pada levelnya dia. Karena itu bahagia itu di mana? Bahagia itu kalau kita menampilkan apa adanya. Bu, malu enggak ibu menampilkan apa adanya? Jangan malu ibu. Ini takdir Allah. Ya Allah, aku ridho kepadamu. Coba semuanya mengatakan, ya Allah, terima kasih atas takdirmu.
dan aku ridho dengan segala yang kau berikan kepadaku. Ini Bu, ucapkan setiap hari. Tahu enggak, ini ada dalam doa yang ibu bacakan ketika sholat subuh. Falakal hamdu ala ma qadait, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ya Allah atas takdirmu, ampuni dosa-dosaku. Ini baca Bu, baca, jiwai, sehingga enggak akan muncul lagi penyakit keserakahan itu. Nah, hadirnya Ramadan dengan kita berpuasa, puncak yang ingin dicapai adalah tercapainya akhlak mulia. Akhlak mulia dalam Al-Quran disebut takwa. Makanya puasa itu dihubungkan dengan takwa. La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Nah, dulu para ulama ketika mendefinisikan tentang takwa, mereka mengatakan la yakunul abdu ayyakuna minal muttaqin hatta yabta'ida anil halal liyakuna ab'ad minal haram. Orang tidak mungkin menjadi seorang hamba yang bertakwa sampai dia membiasakan diri mengambil jarak dari yang halal. Makan halal Bu? Halal. Minum halal Pak? Halal. Melakukan hubungan sama istri halal Pak? Tapi ketika puasa ambil jarak dulu. Dari kapan? Dari fajar sampai maghrib. Nah, ini enggak. Belum maghrib sudah pengen batalin. Itu namanya serakah. Belum waktunya kaya. Korupsi. Ingin cepat kaya. Itu namanya belum maghrib sudah pengen batalin. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ayo tahan dulu. Sabar dulu. Itulah inti puasa. Jadi inti puasa itu Bu, benar-benar kalau kita renungkan dan kita jiwai, nanti akan lahir setelah Ramadan pribadi-pribadi yang tidak serakah. Kalau ada orang sedang puasa saja masih korupsi, berarti nggak paham apa itu puasa. Allah nggak butuh puasa orang seperti itu. Makanya kata Nabi apa? Man lam yada' qawla zur wal amal bihi falaysa lillahi haja fi ayada'a ta'amahu wa syaraba. Orang yang masih melakukan maksiat, berkata bohong, korupsi, Allah nggak butuh puasanya. Karena apa? Tidak mengerti maksud puasa itu. Nah, inilah barakallahu yang harus kita pahami. Ada 3 nilai yang nanti kita ini akan dapatkan dari puasa itu. Kalau kita terus meresapi, merenungi, menjiwai, kita akan dapat 3 hal minimal. Pertama, sabar. Apa Bu? Sabar. Kedua, syukur. Apa? Syukur. Ketiga, ridho. Apa Bu? Ridho. Coba 2S 1R. Apa? Sabar, syukur, ridho. Lagi? Sabar, syukur, ridho. Ya. Jadi sabar, syukur, ridho. Sabar, dia menahan diri. Jangan ingin kaya sebelum waktunya. Sabar, menahan diri. Jangan memaksakan diri mengambil hak orang lain. Sabar. Sabar menahan diri dari nafsu. Nih Bu, ibu boleh kan jadi istri seorang suami? Boleh. Tapi ada orang setiap melihat laki-laki lain pengen juga jadi istrinya. Ini namanya serakah. Akhirnya suami orang lain diambil, namanya pelakor. Nah, itu namanya serakah Bu. Jadi itu dia, sabar menahan diri dari hal-hal yang memang itu tidak boleh. Yang kedua apa Bu? Syukur. Syukur itu apa? Syukur itu artinya gunakan nikmat Allah sesuai dengan manfaatnya. Kalau ibu ngasih peci ke saya, harus dipakai di mana Bu? Di kaki atau di kepala? Di kepala. Ketika saya pakai di kepala, ibu mengatakan alhamdulillah peci yang aku berikan disyukuri oleh Pak Ustadz. Maka yuk kasih lagi, betul? Kalau saya pakai peci di kaki, ibu marah enggak? Marah. Makanya jangan kasih lagi peci. Begitu kan?
Sama Bu, mata digunakan melihat yang haram, Allah benci, Allah marah. Terus yang ketiga apa? Ridho. Kita ridho Bu, nerima apa yang Allah takdirkan. Semua yang Allah takdirkan pasti baik. Gak perlu kita melihat nikmat orang lain. Biarkan Allah beri dia kenikmatan, kita ridho dengan apa yang kita dapatkan. Seperti itu cara kita mengambil hikmah puasa agar tidak serakah. Terima kasih Abi, dan itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, dua mukadimah yang insya Allah nanti akan menjadi panduan kita bagi diskusi. Kita menyiapkan 3 segmentasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku spesial bulan suci Ramadan yang mengangkat tema kaitan antara ibadah puasa atau ibadah saum dengan potensi keserakahan di dalam diri kita. Alhamdulillah tadi guru-guru kita telah memberikan penjelasan yang sangat gamblang, tetapi kami yakin begitu banyak pertanyaan-pertanyaan muncul, insya Allah kita akan jawab satu persatu. Pertanyaan pertama akan disampaikan oleh Bapak Gunawan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan judul tadi, puasa itu mengurangi potensi keserakahan. Padahal yang diceritakan sama Ustadz Nasution itu kita dengan buka puasa menyediakan segala macam sehingga anggaran belanja rumah tangga itu meningkat. Malah jadi puasa itu enggak seperti itulah. Jadi bukan mengurangi ya, malah jadi menambah beban sebetulnya. Nah, itu satu. Yang keduanya masih juga dengan itu, kita tahu bahwa puasa itu bukannya makin ringan, godaan itu makin berat. Sekarang apa hubungannya dengan kata-kata bahwa yang menggoda kita setan itu dibelenggu gitu. Terima kasih. Luar biasa ini. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Ustadz Azhari. Iya, itu realitanya memang. Realita semacam itu ingin menunjukkan bahwa kita harus naik level nih sama-sama nih. Saya juga nih mengkritik cara puasa saya. Kita harus naik level dari sekedar ritual, lebih naik sedikit bagaimana memaknai puasa itu lebih substantif begitu tuh. Bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus. Karena kalau menahan lapar dan haus, goalnya apa? Memuaskan lapar dan sehingga waktu bukbernya semua dimakan, disiapin, dibeli. Habis itu begah, gak bisa sholat. Begitu sholat jadi jamaah ngomel, nih imam lama banget bacanya padahal dia yang begah. Ini otokritik, bagus sekali pertanyaan Bapak tuh. Ini otokritik buat kita. Makanya Al-Ghazali punya diksi yang bagus dalam Ihya. Dia bilang at-tana'um fil mubah. Jangan euforia dengan sesuatu yang boleh. Ya, risol boleh kalau udah buka. Es campur boleh. Iya Bu ya. Gorengan boleh. Tapi jangan at-tana'um. Jangan euforia. Setelah berbuka bukan berarti kita boleh membuka semua makanan. Bukan itu tuh substansinya tuh. Kata Al-Ghazali salah satu fungsi puasa adalah melunturkan syahwat dan menguatkan tenaga kita untuk bertakwa. Loh kok makin habis makan kita makin lemes, berarti kan salah tuh. Ada yang keliru dalam cara kita berbuka. Nabi menyontoh, Nabi berbuka hanya dengan beberapa butir kurma. Kalau tidak dapat, Nabi kemudian cukup minum air. Betapa sederhananya cara berbuka puasa Nabi. Yang kalau boleh kita praktekkan adalah kita beli makanan yang banyak, kita berbagi kepada yang lain. Lalu kemudian untuk kita berlatih untuk secukupnya. Terkait setan dibelenggu, hadisnya ada idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin atau wa sulsilatis syayatin. Setan dikerangkeng. Ulama beda pendapat bagaimana memaknai hadis ini, apakah majazi, metafor atau hakiki skriptual. Apakah setan itu benar-benar digembok atau maknanya metafor? Saya lebih memilih pendapat ulama yang memaknai hadis ini. Meskipun dua-duanya bisa dikompromikan, tetapi paling tidak hadis ini bisa dimaknai secara metafor bahwa setan dikerangkeng maknanya bukan defensif, bukan kita bengong. Ya udah deh, setan dikerangkeng.
saya diam aja deh. Enggak begitu. Nanti bakal ada pertanyaan. Katanya setan di kerangkeng. Tapi berita kriminal di TV One jalan terus. Setan yang mana nih? Katanya setan di kerangkeng. Tapi pulang sholat tarawih di Al-Ikhlas sendal saya hilang. Setan yang mana nih? Ulama menjelaskan maksud setan di kerangkeng adalah Ramadan melatih kita untuk mengerangkeng setan di bulan ini. Kita yang proaktif mengerangkeng setan di bulan ini lewat menahan lapar. Karena menahan lapar itu adalah jalan spiritual. Ingat, menahan lapar, berlatih lapar. Lapar loh, bukan kelaparan. Lapar dan kelaparan beda. Orang yang kekenyangan berbahaya. Terbuka portal setan masuk ke tubuh kita. Orang yang kelaparan juga bahaya. Ada banyak kriminal terjadi gara-gara orang kelaparan. Puasa bukan melatih kita kelaparan. Bukan. Melatih kita lapar. Lapar itu jalan spiritual. Jalan mendekatkan diri kepada Allah. Berlatih lapar, bukan kelaparan. Meskipun puasa menyuruh kita untuk berlatih lapar, masalahnya, realitanya waktu berbuka kita jadi orang yang bukan lapar tapi kelaparan. Wah, ini PR-nya di sini. Baik. Ya Allah, Allah Ta'ala. Terima kasih Ustadz Azhari. Selanjutnya Ibu Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau bertanya mengenai tadi yang Pak Ustadz sampaikan mengenai sabar, syukur dan ridho. Itu mungkin dalam berpuasa kita bisa melatih ya sabar, syukur dan ridho itu. Tapi bagaimana kita menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari? Prakteknya bagaimana gitu Ustadz bagi Betul. kita. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Ibu Rina. Waalaikumsalam warahmatullahi. Abi, silakan. Ya, sabar. Bu, sabar ada 3 caranya. Ibu sabar membaca Quran. Ibu sabar zikir. Ibu sabar sholat. Ibu sabar puasa. Itu namanya sabar mentaati Allah. Terus ini enggak cukup Bu. Tapi juga harus ditambah dengan sabar yang kedua. Yaitu sabar menjauhi maksiat. Sabar menahan mata jangan sampai melihat yang haram. Sabar jangan sampai makan yang haram. Sabar jangan sampai mengambil yang haram. Sabar jangan sampai melangkah ke tempat-tempat dosa. Itu namanya sabar. Jadi sabar itu menahan. Nah, tapi ada yang ketiga nih Bu. Setelah seorang taat dan dia menjauhi maksiat, dia akan naik tingkat. Dia akan menjadi orang yang luar biasa. Semakin tinggi pohon, semakin kencang angin menerpa. Maka semakin tinggi iman, semakin banyak ujiannya. Maka ada sabar yang terakhir yaitu sabar menjalani ujian Allah. Makanya para sahabat Bu, dia diusir dari Mekah, hijrah ke Madinah. Rasulullah SAW ujiannya luar biasa Bu. Masya Allah. Sampai Nabi menahan batu, menahan lapar dengan batu. 3 batu. Pas di perang Khandaq waktu itu para sahabat semuanya juga memasang batu. Pas Nabi buka ternyata Nabi sudah 3 batu dipasang. Sabar menjalani ujian Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi kok diuji Pak Ustadz? Asyaddun nas ibtilaan al-anbiya. Paling besarnya ujian para nabi. Jadi semakin kita taat semakin banyak ujian Bu. Nih kalau ibu mau naik tingkat di kelasnya. Ya anak ibu mau naik tingkat dari SD ke SMP. Diuji enggak? Sama. Jadi kalau enggak mau naik tingkat jangan ikut ujian. Kan begitu. Nah itu semua tabiat hidup seperti itu. Nah adapun ridho, syukur. Syukur itu begini syukur. Syukur itu adalah setiap dapat nikmat kita pikirkan. Kira-kira Allah ridho enggak kalau aku gunakan untuk ini. Kalau ternyata maksiat jangan pakai Bu. Kenapa? Karena itu dosa. Maka Allah enggak akan ridho menggunakan ini kepada hal-hal yang haram. Pokoknya setiap ingin melakukan nikmat, menggunakan nikmat, tanyakan Allah ridho enggak? Kalau enggak ridho, enggak. Ibu diajak jalan-jalan, Allah ridho enggak? Nah, kalau masih tempat yang baik, oke. Ternyata tempat maksiat, no. Suami ibu datang membawa harta 1 kardus misalnya. Nah, Pak dari mana ini? Ya tadi saya ngambil di pasar sana. Wah, jangan, haram. Nah jadi harus dicek dulu. Kalau Allah nggak ridho, jangan diambil. Nah itu caranya. Nah terus yang ketiga apa?
syukur. Ya, tadi syukur. Yang ketiga adalah ridho. Jadi ridho satu kesatuan tadi itu. Itu caranya kita supaya praktekkan. Semoga Allah berkati. Nah, yang menjadi pertanyaan tadi, bagaimanakah mempertahankan kesabaran, syukur di luar bulan suci Ramadan yang justru ujiannya amat sangat berat, Abi? Ya, Mas Agung gini, Mas Agung. Tadi Ustadz Azhari sudah menjelaskan bahwa setan diikat. Nah, ini kok masih ada dosa. Sebetulnya Bu, para ulama mengatakan bahwa sufidat asyayatin, diikat setan, li'anna majalal khair futihat. Karena pintu-pintu kebaikan dibuka, maka setan menjadi menyempit. Itu maksudnya diikat. Memang siapapun kalau masih berbuat dosa masih ada gitu. Dan pintu dosa ada dua. Pertama setan, kedua nafsu. Setannya diikat, nafsunya dipersempit dengan puasa. Seharusnya nggak akan berbuat dosa, tapi ada celahnya di situ karena baru dipersempit. Nah, disitulah masih bisa habis buka puasa, masih bisa banyak orang berzina, banyak orang mabok, masih ada gitu seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Ada 3 Bu, kalau supaya kita istiqomah sepanjang tahun. Pertama, as-suhbah sholihah, cari sahabat yang baik. Yang kedua, al-bi'ah as-sholihah, cari lingkungan yang baik. Kalau ibu nggak bisa baca Quran di rumah, baca Quran di masjid. Kalau ibu di rumah main-main, cari tempat taklim, ibu sepanjang baik. Terus yang ketiga adalah ikuti taklim seperti ini sehingga ibu selalu wawasannya tercerahkan. Semoga Allah berkahi. Baik, terima kasih. Selanjutnya Ibu Aiz, silakan. Mic-nya mungkin bisa di-share. Ibu Aiz, sebelah mana Ibu Aiz? Oh baik. Silakan berdiri Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk bertanya. Yang saya ingin tanyakan adalah dari penjelasan bahwa sifat manusia yang selalu merasa tidak puas, jadi mendorong untuk menjadi manusia yang serakah. Apakah ada kiat-kiat lain selain puasa yang dapat dilakukan oleh kita untuk mencegah menjadi manusia serakah? Terima kasih. Terima kasih Bunda. Silakan Ustadz Azhari. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus sekali pertanyaannya. Bagaimana cara kiat kita supaya tidak serakah? Ya, Imam Al-Ghazali dalam Kimia Us-Sa'adat itu menarik sekali ya. Beliau bilang satu antara lain caranya kita harus mengidentifikasi karakter kita. Al-Ghazali punya istilah ma'rifatun nafas, mengenal diri kita. Nah, pintu untuk mengenal diri tanya, ayu syai'in anta? Kita ini siapa? Jawabannya ada 4, kata Imam Al-Ghazali. Yang pertama ada orang yang fisiknya manusia tapi mentalnya al-bahaim. Dia binatang ternak. Binatang ternak itu model manusia serakah. Kerjaannya banyak tidur, banyak makan, banyak minum, banyak kawin. Dia tidak pikir bagaimana solusi harga sembako biar nggak naik. Binatang ternak. Jadi kalau pikirannya gimana biar numpukin makan, minum, banyak tidur, maka dia manusia. Tapi menurut perspektif Al-Ghazali dia punya mental al-bahaim, binatang ternak, bahimiyah. Yang kedua kata Al-Ghazali ketika ditanya ayu syai'in anta, maka jawabannya ada orang yang dia manusia tapi mentalnya as-siba, binatang buas. Binatang buas dia serakah tidak lagi pada motif banyak makan banyak minum tadi, tidak, banyak properti dan lain-lain. Tapi bagaimana dia punya power, tidak ada yang mengalahkan. Akhirnya supaya powernya tetap di atas, dia diskreditkan orang, dia bunuh karakter orang, dia sikut orang, persis seperti binatang buas. Mencelakai orang, menzalimi orang, begitu. Yang ketiga kata Al-Ghazali kalau kita identifikasi diri kita ini ada orang yang manusia tapi mentalnya asyayatin, syaitan. Syaitan itu senangnya ngelihat orang buruk, ngelihat orang makin gak benar, ngelihat orang yang udah tobat balik lagi ke maksiat. Jadi kalau ada orang ngelihat masjid Ramadan penuh dia rungsing, nah ini mentalnya mental penuh banget Al-Ikhlas. Kenapa sih ya? Ada apa sih lebay banget? Heran lihat ibu-ibu ngaji mulu. Bahaya nih. Yang terakhir, kenapa ketawa ini? Sifatul malaikah. Telat ketawanya nih. Sifatul malaikah. Malaikat, ada orang yang manusia tapi mentalnya malaikat. Puasa tuh melatih kita
untuk membunuh karakter-karakter yang negatif tadi dan berlatih seperti malaikat, tidak makan malaikat tuh, tidak minum, tidak kawin. Kita tuh dilatih tuh. Treatmentnya itu lewat kurikulum puasa. Kita nggak makan, kita nggak minum, kita nggak kawin. Untuk apa? Mengikis sifat serakah. Jadi pintu masuknya adalah ma'rifatun nafas, mengenal diri kita. Dan kalau kita ngelihat penjelasan Al-Ghazali tadi, kira-kira kita masuk yang mana nih Bu? Binatang buas, binatang ternak, atau syaitan? Jangan jawab, tanya diri kita masing-masing, jawab dan berlatihlah untuk menjadi yang lebih baik. Insya Allah. Terima kasih Ustadz Azhari, dan kita masih menyimpan beberapa pertanyaan lagi. Kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Assalamualaikum pemirsa, senang sekali saya Anita Jeha, alhamdulillah bisa berjumpa pada kesempatan kali ini. Di bulan suci Ramadan ini semoga ibadah puasa kita berjalan dengan lancar dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Dan di bulan puasa ini kita juga harus menjaga pola makan pemirsa. Perlu diingat, makanan yang berlemak dapat meningkatkan kadar lemak darah atau kolesterol. Akibatnya dapat mengganggu kesehatan jantung dan tekanan darah. Perhatikan makanan sehat saat sahur dan berbuka agar tubuh kita tetap sehat terjaga dan ibadah tetap lancar. Nah, bicara mengenai menjaga kesehatan tubuh, biasanya saya konsumsi ini nih pemirsa, Omepros. Omepros adalah suplemen yang membantu mengurangi kadar lemak darah. Omepros juga dapat menurunkan kadar trigliserid agar tekanan darah dan kesehatan jantung tetap terjaga. Karena suplemen ini mengandung omega 3, 6, 9, dan GLA. Omepros suplemen yang mengandung perpaduan asam lemak esensial paling lengkap yang bersumber dari minyak ikan salmon dan minyak nabati yang sangat penting untuk proses fisiologis tubuh agar semua jaringan tubuh dapat berfungsi dengan normal. Kandungan EPA dan DHA dalam Omepros selain membantu menurunkan kadar lemak darah, juga berperan sebagai nutrisi otak yang meningkatkan konsentrasi dan daya ingat, sehingga kita bisa sehingga kita dapat mencegah penyakit demensia, Alzheimer, atau kepikunan pada orang dewasa. Omepros baik dikonsumsi oleh orang dewasa hingga lanjut usia. Diminum 2-3 kali sehari sesuai kebutuhan untuk pemulihan atau memelihara kesehatan. Omepros juga bisa dikombinasikan dengan resep dokter seperti obat kolesterol maupun obat darah tinggi. Namun ada jarak sekitar 2 jam saat mengkonsumsinya. Ingat pemirsa, selalu jaga kesehatan jantung kita ya. Baik pemirsa, tetap jangan kemana-mana karena kita akan kembali sesaat lagi, tetap di Damai Indonesiaku. Kita kembali bersama Damai Indonesiaku spesial bulan suci Ramadan, dan kita akan segera jawab pertanyaan selanjutnya dari Bapak Agil yang akan disampaikan oleh Abi Amir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit keluar tapi masih ada kaitannya, dan saya ingin sekali jawaban dari Ustadz. Rezeki itu tercurah oleh Allah kepada hambanya, dan hambanya itu harus berusaha. Seorang pedagang berjualan mendapatkan hasil dagangannya. Seorang dokter berpraktek mengobati mendapatkan hasil dari jasanya. Apakah kita perlu mengetahui dari mana itu pembayarannya? Uang yang dibayarkan kepada kita itu dari mana? Misalnya kalau seorang dokter berobat, PSK misalnya, kita tahu itu uangnya dari tempat yang tidak baik. Seorang penjahat, kemungkinan uangnya dari kejahatan. Apakah kita perlu tahu dari mana asal pembayarannya itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi Amir. Definisinya adalah ar-rizqu huwa ma tantafi'u bihi. Rezeki itu adalah
yang kamu rasakan manfaatnya. Tidak harus berupa harta. Ada orang dikasih harta tapi dia sakit-sakitan. Berarti dia dari harta dapat sebagai rezeki, tapi dari segi kesehatan gak dapat. Ada orang diberi kesehatan, tapi dari segi harta dia sedikit pas-pasan. Maka itu juga rezeki Allah Subhanahu wa taala. Ada dapat dua-duanya, dia rezeki, harta dapat, sehat dapat. Berarti rezeki dua-duanya. Namun kalau itu ternyata digunakan untuk maksiat, maka itu menjadi istidraj. Istidraj artinya Allah sedang mengulur dia, dimudahkan urusan dunianya, tapi Allah sudah siapkan azab bagi dia. Makanya kalau ada orang dimudahkan urusan dunianya, tapi dia semakin jauh dari Allah, maka itu tanda-tanda istidraj. Nah, ukurannya apa? Kalau kita dapat rezeki, gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru itu menjadi berkah. Nah, rezeki itu pintunya dari Allah. Wa fis samai rizqukum. Dari langit rezeki kamu. Nah, adapun makhluk-makhluk yang datang ini sebab-sebab. Nah, sebagai sebab-sebab itu kita tidak perlu mendetailkan hal-hal yang kita tidak tahu. Nahkum bidzawahir. Kita cukup melihat zahirnya saja. Aku seorang dokter, ya. Maka pekerjaanku halal. Nah, pasien-pasien ini ya sudah dosa masing-masing. Kalau mereka punya uang hasil korupsi, hasil mencuri, hasil apa. Yang penting aku bekerja di tempat yang halal dengan cara yang halal. Adapun aku dapat bayaran karena memang itu hakku sebagai dokter. Setelah aku mengobatinya, maka aku nggak perlu menanyakan, Pak, dari mana dapat uang Bapak? Nah, nggak perlu. Nah, Bapak nanti nggak akan mendapatkan pintu rezeki yang sudah Allah buka itu. Jadi itu nggak perlu. Juga Bapak masuk restoran misalnya, langsung masuk restoran tanya, tadi disembelih pakai bismillah nggak semuanya? Nah, udah Bapak nanti nggak makan-makan. Nah, sudah. Al-hukmu bidzawahir. Itu namanya kita lihat zahirnya. Kecuali jelas nih, yang menjual sudah non muslim, yang ini non muslim. Pasti sudah zahirnya kayaknya ini disembelih bukan dengan cara Islami. Ya sudah, berarti kita nggak usah masuk ke restoran itu. Yang ngasih uang ke Bapak ini koruptor, jelas ini sudah koruptor, jelas. Ya sudah, mohon maaf Pak, sudah Bapak bawa pulang aja uangnya. Gitu. Jadi kalau sudah zahirnya nampak, sudah ketahuan semua orang dia pencuri, ya sudah. Kalau Bapak nggak tahu, nggak usah tanya. Seperti itu. Makanya setiap kita makan, baca doa khusus, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Sudah, insyaallah nggak akan bahaya. Karena kita bukan urusan kita untuk ngecek itu. Kecuali Bapak hidup di luar negeri yang itu negara nggak ada orang Islam di situ, ya sudah Bapak harus hati-hati. Di situ cari yang sembelihan orang Islam atau kosher namanya. Kalau orang Yahudi masih ada, di situ ada namanya kosher. Itu sembelihan seperti Nabi mereka yang pernah mereka ajarkan dahulu. Seperti itu. Ya, terima kasih. Nah, Abi, kalau kita kaitkan dengan tema kita tentang keserakahan, dengan rizki tadi. Jadi misalkan begini, banyak orang mengumpulkan sebanyak-banyaknya rizki, kemudian ada peristiwa perampokan, mobil hilang dan lain sebagainya. Nah, ini apakah memang yang hilang ini dianggap bukan rizkinya atau seperti apa penjelasannya? Ya. Tabiat dunia ini Pak, Bu, ada batasnya. Manusia hidup ada ajalnya. Harta dan rizki yang masuk ke kita ini ada batasnya, Bu. Ada batasnya. Ketika waktunya habis, sudah selesai. Dia akan berakhir. Dulu ibu pegang HP Nokia, betul? Nah, sekarang di mana? Habis waktunya sudah. Nah, ibu pernah pegang BlackBerry, betul? Sekarang udah habis waktunya. Nah, ini ceritanya begini. Jadi ada seorang, dia itu sudah kerja keras, nggak dapat Mas Agung. Udah kerja keras nggak dapat. Datang ke Nabi Musa Islamnya, Nabi Musa, engkau kan Nabi, doakan aku supaya aku kaya. Akhirnya kemudian kata Nabi Musa, dia berdoa, ya Allah buatlah orang ini kaya. Datang jawaban dari Allah, kamu diterima nanti jadi orang kaya tapi hanya setahun aja. Setahun aja. Itu rahasianya. Maka benar dalam setahun dia kaya gitu. Tapi apa, orang ini dia itu setiap dapat dibagi orang, setiap dapat dibagi orang, setiap dapat dibagi orang. Nah akhirnya
Setelah setahun kok masih kaya? Nabi Musa tanya kepada Allah, ya Rob, katanya setahun sudah habis, tapi kok masih kaya nih orang? Kata Allah, jatah rizki yang aku berikan kepada orang ini sudah habis. Tapi dia ternyata buka pintu rizki lain lagi dengan cara bersedekah itu. Akhirnya nggak habis-habis. Itulah cara kita membuka pintu-pintu rizki itu. Semoga Allah berkahi. Luar biasa sekali Abi, terima kasih. Selanjutnya Bapak Rahmat yang akan dijawab oleh Ustadz Azhari. Assalamualaikum. Terima kasih Ustadz. Tadi sudah disampaikan bahwa sebenarnya kita itu tidak dilarang mencari rezeki sebanyak mungkin, kaya raya dan seterusnya, asal jalan-jalannya memang halal. Nah yang jadi pertanyaan saya itu begini Ustadz. Faktanya misalnya kita menjalankan untuk mengurus masjid pun itu butuh banyak sekali biaya gitu ya, yang seringkali kita kesulitan. Di sisi lain, pada saat kita berusaha untuk mencari rezeki yang berlebih, entah seorang pegawai yang naik jabatan atau seorang pengusaha mengembangkan bisnisnya, itu butuh waktu yang sehingga menyita lebih banyak waktu Ustaz. Nah secara fakta seperti ini pasti akan mengurangi ibadah mungkin ya. Mungkin ngajinya yang tadinya barangkali bisa one day one juz, barangkali karena kesibukan bisa berkurang seperti itu. Nah yang menjadi pertanyaan saya itu, batasannya itu seperti apa supaya seimbang gitu Ustadz? Atau barangkali ada potret dari sahabat ataupun para salafus soleh, bagaimana mereka itu bisa menyeimbangkan antara kebutuhan yang sifatnya memang duniawi dengan yang ukhrawi, sehingga mereka itu berhasil dunia dan akhiratnya seperti itu Ustadz. Terima kasih. Baik, silakan Ustadz Azhari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya, dan seterusnya ila akhiril ayat. Allah memberi kita karunia akhirat, tapi realitasnya kita hidup di dunia sebelum kita berada di akhirat. Karena itu jangan lupakan tugas-tugas kita, karunia Allah yang Allah berikan di dunia ini, di muka bumi ini. Juga ini bagian dari karunia Allah. Karena itu kalau bisa ibadah sambil kerja. Jangan kerja sambil ibadah. Kalau kerja sambil ibadah, porsi ibadahnya kekecilan. Kan nyambi. Ya Bu ya? Bu, kalau bisa ibadah sambil kerja. Jadi ke kantor niatnya ibadah sambil kerja. Tapi kita nih gimana? Kerja sambil ibadah. Yang kita urus deadline kantor kita, benar itu tugas kita, tanggung jawab kita, ya. Yang kita isi urusan fisik kita, kebutuhan fisik kita, PR fisik kita, tapi kita lupa buat ngaji, kita lupa buat taklim. Bayangkan tuh, kita pergi subuh, pulang malam, macet-macetan. Di Al-Ikhlas ada pengajian nggak? Yang datang bisa dihitung, bisa. Kemana yang lain tuh? Sibuk kerja. Kan ngadain pengajiannya sengaja weekend nama DKM. Biar semua bisa datang. Kenapa gak datang? Nah prioritas. Makanya coba lihat. As-salatu khairum minan naum. Salat lebih cakep daripada tidur. Kita tarik selimut. An-naum khairum minas shalah. Tidur lebih cakep daripada salat. Lafaz tathwib itu ingin mengajarkan kepada kita bahwa manusia ini makhluk dua dimensional. Ada unsur ruhani, ada unsur jasmani. Unsur jasmani kita perlu dikasih makan, perlu minum. Tapi ruhani kita juga perlu istirahat. Makanya sholat itu rohah batiniyah, istirahat jiwa. Ngaji itu rohah batiniyah. Kita sibuk dengan fisik kita, healing fisik kita. Tapi ruhani kita enggak kita istirahatkan. Makanya kata Nabi, qum ya Bilal arihna bis salah. Wahai Bilal, kumandangkan iqamah. Relaksasikan batin kami dengan sholat. Bagi Nabi, sholat, ibadah itu relaksasi batiniyah. Healing kata anak milenial tuh. Nah kita harus paham ini karena manusia modern salah satu cirinya adalah memprioritaskan kebutuhan fisiknya. Untung aja Nabi bilang, innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Orang kalau buat dosa, Allah contreng nokta hitam di kalbunya. Untung di kalbunya. Bayangkan kalau satu orang buat dosa dikasih komedo di wajahnya.
di fisiknya. Allah masih sayang sama fisik kita. Yang dicontreng kolbunya. Tapi kolbu juga harus ditazkiyah, dibersihkan. Karena gak kelihatan hitam atau enggak. Ternyata tiba-tiba udah mengendap. Maka ngaji, ta'lim itu penting sekali. Bukan cuma kerja. Manfaatkan waktu, sisihkan waktu untuk wakafkan diri. Mengejar rohani dan akhirat kita. Momennya adalah Ramadan ini, insya Allah. Baik, terima kasih Ustadz. Dan kita masih menyimpan satu lagi pertanyaan. Kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Indonesiaku. Kita akan lanjutkan lagi pertanyaan yang terakhir dari Ibu Ismi yang akan dijawab oleh Abi Amir. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz sebelumnya kesempatan saya untuk bertanya. Singkat saja sebetulnya tadi mengenai penjelasan serakah, dijelaskan bahwasanya ada serakah dalam konteks negatif juga positif. Nah, yang saya tanyakan hal-hal atau batasan-batasan seperti apa serakah dalam konteks positif itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Serakah dalam konteks positif ini. Bagaimana nih Abi? Dan serakah dalam konteks positif. Misalnya begini, Ibu. Di zaman Nabi ada 3 orang yang dia ingin memperbanyak pahala sampai di luar batas fitrahnya. Secara ibadah positif. Tapi karena itu salah satu bagian dari keserakahan, maka Nabi marah. Yang pertama dia mengatakan, aku akan sholat malam dan aku tidak akan tidur sama sekali. Yang kedua, aku tidak mau menikah karena punya istri, punya anak, ini mengganggu ibadahku kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga serakah sampai melanggar fitrahnya. Yang satu mengatakan, aku akan berpuasa dan aku tidak akan berbuka. Ini juga serakah terhadap pahala. Jadi dia maksudnya dia ingin berlebih-lebihan dalam beribadah sehingga dia supaya nanti selevel dengan Nabi. Begitu Nabi ketemu dengan 3 orang itu, langsung Nabi mukanya merah dan langsung Nabi menegurnya, wallahi inni akhsyakum lillah wa atqakum lahu. Aku adalah contoh paling baiknya orang bertakwa kepada Allah dan aku contoh paling takutnya manusia kepada Allah. Aku menikah, aku juga tidur, aku juga salat malam, aku juga berpuasa, aku juga makan. Biasa saja, enggak usah berlebih-lebihan dalam kamu menyikapi suatu hal sekalipun secara zahir itu ibadah, tapi ketika berlebihan, maka itu juga salah. Misalnya ada seorang, dia berpuasa tiap hari, sampai loyo, sampai istrinya gak kebahagiaan, gak dilayanin. Itu juga tidak baik. Dulu pernah salah seorang sahabat namanya Salman Al-Farisi, begitu melihat salah seorang berpuasa, sampai istrinya ditinggalin karena sibuk berpuasa. Akhirnya apa? Akhirnya Salman, dia mengajak dia, langsung suruh makan, batalin puasa kamu. Dia nggak mau, aku sedang berpuasa. Dia ajak ke Nabi. Akhirnya Salman menceritakan bahwa wahai Rasul, ini sampai tidak melayani istrinya, saking sibuknya berpuasa. Nah, maka saya suruh makan supaya dia seimbang. Nah, akhirnya apa? Teman-teman rahimakumullah, Nabi bersabda, inna li jasadika alaika haq. Jasadmu punya hak juga untuk kamu beri makan. Istrimu punya hak. Wali zaujitika alaihak, wali ahlika alaika hak. Keluarga kamu, anak kamu punya hak juga. Jadi keseimbangan itu adalah solusi supaya jangan sampai seseorang terjatuh dalam keserakahan. Jadi keseimbangan tadi itu juga begitu. Keseimbangan membagi waktu. Nih, khairul ibadah ibadatul waqti. Paling baiknya ibadah, ibadah pada waktunya. Waktunya tidur, ya tidur. Jangan serakah kemudian gak tidur. Waktunya kerja, ya kerja. Tapi waktu untuk keluarga juga diberi. Jangan sampai alasan kantor terus sampai istrinya gak kebahagiaan. Atau alasan rumah terus sampai kantor dibiarkan. Itu namanya serakah juga. Itu tidak baik seperti itu. Jadi harus ada keseimbangan. Keseimbangan itulah solusi supaya seorang hamba tidak serakah. Semoga Allah berkahi. Jadi meletakkan pada porsi-porsinya begitu ya Abi ya. Baik, terima kasih Abi Amir dan Ustadz Azhari yang telah berbagi ilmu sekaligus nasihat bagi kita. Insya Allah ini akan menjadi bekal bagi kita untuk tidak pernah lelah mengoreksi dan terus memoles kualitas ketakwaan kita. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.
Demikian pemirsa dan mensak untuk hari ini, dan insya Allah besok di Senin 27 Maret kami akan hadir dari Masjid Al-Ittihad Legenda Wisata Cibubur dengan penceramah yaitu Babe Haikal Hasan, Ustadz Muta'ali dan Ustadz Zaki Mirza dengan tema tujuan penciptaan manusia. Agung Izul Haq dan pendukung acara ini Sarung Wadimor tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. لا إله إلا الله الحليم الكريم. لا إله إلا الله العلي العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. يا رحمن يا رحيم، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله يا رحمن يا رحيم، bimbinglah kami agar kami istiqomah di jalan-Mu ya Allah. Terlalu banyak dosa kami, seringkali kami terjangkit penyakit-penyakit hati yang merusak jiwa kami, merusak kehidupan kami, merusak persahabatan kami. Penyakit dengki, penyakit hasud, penyakit benci kepada orang lain, itu karena keserakahan dalam diri kami. Ya Rabb, mohon Kau lindungi kami dari penyakit serakah ini. Engkau telah menegur kami dalam firman-firman-Mu dalam Al-Quran, Alhaakumut takatsur, celaka orang yang bermegah-megahan. Ya Rabbal Alamin, jangan sampai kami terkena penyakit serakah ini ya Allah. Bimbinglah kami agar kami istiqamah di jalan-Mu ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.